Semua orang punya jalan hidupnya sendiri. Tapi glorifikasi kesuksesan di media sering menggambarkan bahwa pencapaian masa muda adalah kunci. Usia 20 tahun sudah punya rumah, usia 30 tahun punya kekayaan 2 miliar dan segala cerita lainnya. Tapi bagaimana jika kita balik, memulai hal baru pada usia yang tak muda, meninggalkan banyak hal nyaman untuk belajar lagi? Berikut percakapan kami. Oke. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga dalam keadaan sehat semua. Hari ini saya bersama Kak Risti, kakak panutan yang menurut saya sangat inspiratif. Kenapa? Karena setiap orang itu sekarang kan zamannya pencapaian di usia muda. Misalnya umur 15 tahun kita udah dapat apa-apa, umur 20 tahun udah jadi miliarder. Tapi hal yang paling mendasar bagi saya adalah konsistensi dalam belajar dan memulai lagi keluar dari zona aman di usia yang mungkin nggak lagi muda. Padahal walau kita lihat banyak kan sangat muda banget nih. Halo Mbak Risti, gimana kabar? Lu ngakak ya lihat gue? Halo Wahyu. Aduh, gue nggak enak nih dibilang nyebut umur, nggak usah nyebut umur lah Iya, ya. nggak usah nyebut umur. Yang jelas gini kan, kalau anak-anak sekarang kan umur 20 tahun udah dapat apa aja, tapi adalah hal yang kita lupa adalah kita di usia yang nggak lagi muda tetapi punya antusiasme untuk belajar. Iya. Itu kan sesuatu yang mungkin Iya. biar walaupun pada akhirnya kita menua tapi haus akan ilmu kan luar biasa. Boleh diceritain dulu Mbak Resti sebenarnya masa kecilnya itu seperti apa sih? Enggak masa kecil ya. Cita-citanya waktu kecil itu seperti apa? Kok tiba-tiba mau bersekolah lagi? Nanti kita sebutin sekolahnya di mana. Tapi boleh deh profilin Mbak cita-cita waktu kecil atau kuliahnya di mana waktu S1-nya gitu. Oke. Gue Gue ngakak. ketawa nih. Ini santai aja Mbak obrolan warung kopi. Mas Wahyu ini bilang saya panutan sih jadi nggak enak ya, karena Mas Wahyu kayaknya lebih gong lagi nih. Apaan? Di kantor. Apaan? Lebih rusak ya, iya. Tapi sehat ya Mbak, alhamdulillah ya. Ya sehat, alhamdulillah. Di sini kebetulan masih siang ya, karena beda 6 jam, jadi baru jam berapa nih? 1:30 lah. Nah kalau tadi boleh disebutin tempatnya kan, kebetulan di UK kan Mbak? Kebetulan di UK, di Edinburgh tepatnya. Iya. Ya, jadi di sini sih lagi kebetulan September tuh kan harusnya masuk fall ya, autumn. Musim gugur, tapi karena global warming, it's real guys. Sama kayak di Indonesia. Benar-benar bikin jadinya the hottest days in September in the more than 100 years di sini gitu. Jadi harusnya tuh temperaturnya mungkin di bawah 20 ya, atau 20-22 gitu. Nah kemarin hari Rabu kan gue datang hari Senin, langsung karantina kan. Nah hari Rabu itu tuh sampai 26-28 gitu di Edinburgh, dan anehnya gue jadi kepanasan kan, karena nggak nyangka. Ternyata sama kayak di Jakarta. Iya kan nggak ada AC kan, lu kalau kamar hotel ada AC di Jakarta, lah di sini nggak ada, cuma ada heater dan cooling fan. Akhirnya cooling fan-nya gue nyalain terus tiap hari dan malam juga karena gue keringetan, jendela gue buka, jadi it's crazy sih. Jadi mungkin nanti akan lompat bagaimana sih proses untuk pandemi COVID ini kita ke sana kan pasti ada syaratnya ribet banget ya pasti itu. Tapi sebelum itu Mbak Resti itu background-nya itu apa sih? Ya, dari S1 aja Mbak, dari SD kepanjangan nanti. Oh oke. Enggak, gue
gue Bebas. itu lahir di Pontianak, besar di Hmm. Pontianak, sampai SMA gue di Pontianak. Nah, dan gue kan dari keluarga 3 bersaudara, gue cewek sendiri, gue tengah, anak tengah, cewek satu-satunya. Dan emang dari dulu tuh pengen banget kuliah di Bandung. Udah spesifik tuh Bandung, nggak mau di Jakarta, karena gue Jakarta tuh di otak gue adalah macet. Kalau misalnya dulu gue pernah zaman kecil kayak liburan gitu kan di Jakarta tuh ngerasanya kok kayak hektik banget, sumpek gitu. Nah, di Bandung kok enak ya, karena gue pernah sekali nebeng liburan ke liburannya tetangga, tapi gue nebeng gitu karena bokap nyokap gue nggak ikut, terus gue nebeng tetangga ke Bandung, kok enak ya. Jadi akhirnya gue kayak oke, lulus SMA gue pengen kuliah di Bandung gitu. Nah, negerinya kan di sana di Unpad ya. Terus gue nyoba Unpad, masuk S1 gue di Unpad di Jatinangor, gue ambil komunikasi. Nah, dari situ Tapi SPMB ya, Mbak? Maaf motong. Masuknya jalur kan? Iya, gue waktu itu yang gue dari D3 masuknya. Gue nggak ikut S1 karena emang dari awal bokap gue hanya bisa nguliahin gue sampai D3. Iya. Gitu. Kan bokap nyokap gue dua-duanya nggak pernah kuliah kan. Dia cuma mereka lulus SMA. Terus jadi kayak they betting all their money on me gitu. Jadi karena mereka dari keluarga yang sederhana banget, terus hanya bisa nguliahin gue sampai D3 karena kan perlu biaya hidup kan nggak murah ya. Walaupun ya di Bandung, di kota besar nggak murah gitu. Akhirnya ya udah mereka sampai D3. Akhirnya gue nggak S1, waktu itu gue nyoba D3, terima di Unpad. Nah, setelah gue lulus D3, gue baru karena udah dapet kerjaan kan, jadi gue bisa deh nih mau lanjut S1. Akhirnya gue lanjut S1 sambil bekerja. Waktu itu gue kerja di Telkomsel, dan Telkomselnya di Cirebon. Wah, jadi gue jauh ya? akhirnya gue pindah ke Cirebon buat kerja sambil nerusin S1 gue, bolak-balik tiap minggu buat bimbingan dan lain-lain. Akhirnya gue lulus. Waktu itu gue di Telkomsel S1. Tapi S1-nya di Unpad juga. Nah, tapi jadi itu gue ya, Mbak. Halo, ini kayaknya nggak putus-putus deh. Sorry ya. Masa? Ya, memang gue nggak. Ternyata di sini iya, internetnya putus-putus. Bagusan di Pancoran tuh rumah gue. Makanya aku kaget. Ini internetku apa? Soalnya kan di sana luar negeri biasanya pernah ke sana. Ini hotel ternyata internetnya lebih bagus dari rumah gue. Gue shock sih. Iya, Mbak. Oke, tadi itu sih aku juga kaget. Kupikir, Mbak, maaf ini internetku apa internet, tapi ya ada. Oke. Jadi motong sedikit, dari D3 lulus berarti nyambi sambil kerja, S1 tetap di Unpad ya, Mbak. Jurusannya komunikasi. Halo? Ya, gue di Unpad. Iya. Satunya juga komunikasi. Terus habis itu baru ke Jakarta, ke kantor sekarang? Iya, gue waktu itu goals gue adalah gue kayak gue hampir 2 tahun kan di Cirebon. Terus gue ngerasa gue tuh pengen sebenarnya kerja di Jakarta. Kuliah nggak mau di Jakarta. Iya, tapi kerja di Jakarta. Gue merasa gue harus di Jakarta. Iya, karena ibu kota, kayak all the opportunities gitu kan ya. Gue ngerasa gue harus ke Jakarta nih buat kerja. Akhirnya gue apply, terus alhamdulillah keterima. Terus ya gue mulai bekerja lah dari 2010 gue di. Aduh, ini harusnya kita nggak usah nyebutin nama perusahaan, tapi ya udah biarin aja. Oh gitu. Ya udah, lu kata aja ya. Di endorse sama kantor harusnya. Karena sekarang ada aplikasi namanya Isi di kantor. Oh gitu ya. Bisa ya. Bisa, jadi udah biarin aja. Jadi sebelum lanjut kerja itu emang cita-citanya kuliahnya di komunikasi gitu, Mbak? Emang cita-cita dari SMA
Mau kerja ke Iya, Bandung gue gitu? tuh kenapa gue pengen kuliah komunikasi ya bener karena pertama emang gue pengen banget kuliah komunikasi. Waktu itu kan ya nyokap bokap gue kan nggak sekolah ya, mereka cuma tamat Iya. SMA. Bener-bener gue itu nggak ada arahan. Kalau misal orang tua kan mungkin ngarahin anaknya masuk Iya, ekonomi, masuk bener. hukum gitu kan. Iya. Nyokap bokap gue kayak simply karena mereka nggak tahu, ya udah jadinya gue mau masuk komunikasi mereka nggak bisa argue juga gitu. Walaupun Apalagi di sempet daerah bokap gue ya? nanya, iya apalagi di daerah kan, Mhm. apa komunikasi bokap gue sempet nanya mau kuliah apa belajar ngomong gitu kan ya, kayak aneh banget di otaknya dia cuman ya gue bilang kan banyak kok, akhirnya gue jelasin tapi ya itu against punya orang tua yang mungkin nggak punya pendidikan tinggi sebenarnya perks-nya ada juga Iya, kayak ada karena plus mereka minusnya nggak ya? tahu jadi lo diberi kebebasan gitu ngerti nggak sih Iya, bener. karena Tapi dia nggak tahu Kakak jadi gimana, Mbak? Sorry motong. kakak gue semua di Kuliah di Pontianak. Abang gue sama adik gue cowok, mereka di Pontianak. Iya, abang gue juga waktu itu kan masih kita beda 3 tahun. Jadi dia sama D3 juga karena emang bokap gue nggak mampu lah sampai Iya. nyekolahin anaknya sampai S1 gitu. Di pikiran dia adalah ya udah yang paling cepet buat dapat kerja apa D3 nih bisa dapat kerja ya udah Hmm. D3 aja karena dia emang nggak mampu kalau misal harus tinggi-tinggi sekolah gitu. Jadi Gue memang satu-satunya cewek yang kebetulan anak cewek satu-satunya dan merantau dari keluar merantau, Pontianak. Mungkin itu benar, bakat yang iya, travelingnya Mbak ya. benar. Gue tuh anaknya dari kecil karena nggak ada tuntutan, kayak bukan nggak ada tuntutan ya, karena nggak ada tuntunan gitu, kayak orang tua kayak nggak ngerti gitu kan ya, jadi dan gue anaknya pengen banyak tahu karena gue suka baca buku kan. Iya, Jadi gue benar. zaman SMP itu gue bikin perpustakaan pertama di kampung gue gitu. Hmm. Jadi sewa dulu kan lagi zamannya sewa buku, lu Betul, ke ya buku aku ya ingat kan? Toko banget. apa, tempat penyewaan buku Iya, gitu tempat loh. penyewaan buku, ada komik, Ya ada dulu bacaan komik, apa, ya segala sehari lima macem. ratus Nah, ya benar. gue buka sama teman-teman SMP gue, pokoknya di kampung gue gitu. Karena gue seneng baca, tapi nggak punya banyak buku. Gue bacanya Hmm. punya tetangga gue yang memang mereka lebih well off lah dibanding keluarga gue. Nah, dia yang punya banyak buku. Jadi akhirnya gue sering baca tuh bukunya temen gue ini karena Iya, nyokap orang tuanya kan berpendidikan ya kayak dosen gitu, udah S2. Jadi tuh emang ngedidik anaknya sering baca buku, tapi anaknya nggak mau baca buku, jadi yang baca tuh gue. wah, luar biasa ya. Akhirnya gue banyak banget dapet, iya. Jadi gue manfaatkan adalah karena dia, ya udah gue pinjem lah buku lo gitu, Insight-nya di selalu situ dipinjemin ya. dong kan. Iya, jadi karena tetangga kan, jadi akhirnya oh ya udah kita buka yuk. Jadi kita kumpulin semua buku yang kita punya buat disewain. Jadi terinspirasi Oh, dari 4 sekawan itu loh. iya, iya, Kan dia iya. punya kayak ya kan kayak perkumpulan yang rahasia kan gue Betul, suka betul, betul, ngayal-ngayal iya. dulu karena sering baca buku. Jadi kita beneran akhirnya punya perpustakaan itu beneran dari gudang kita cat, kita benerin, bikin rak-rak buku, kumpul tuh buku-buku dari ada kita berlima waktu itu gengnya. Terus, nah karena gue seneng baca buku dari situ sih, gue tuh ngerasa kayak, wow dunia ini luas ya gitu. Gue tinggal di kampung, di Pontianak gitu kan ya, kayak ngeliat, terus dekat sungai Kapuas kan rumah Iya, gue benar. tuh kayak, dari kalau air nggak ada, ya udah mandinya di sungai gitu kan, dan sungainya warnanya hitam. Lo kalau gosok gigi, jatuh, ya udah hilang karena nggak kelihatan. Gitu. Jadi Jadi gue emang ngerasa dari kecil luar biasa ya minatnya ya. Jadi memang minat memang dari iya dalam jadi diri tumbuh ya. iya karena gue memang ya itu emang orang anak tuh kan emang beda ya. Ada yang memang dia punya keinginan kuat karena emang dituntun orang tua gitu. Hmm. Ternyata ada juga nih yang kayak gue nggak ada karena gue sering baca jadi dari diri sendiri emang pengen rasa ingin tahunya emang udah kuat gitu. Ya Nah, awalnya sih. terus habis itu kan udah kuliah, terus kerja di Jakarta. Nah, kebetulan kan kerjanya udah lama dan kan udah mapan lah istilahnya. Terus kemarin juga udah nikah dan suaminya juga mapan juga, bukan kelihatan lagi mapan, sukses dan baik. Tapi yang mengagetkan adalah
ternyata minat belajar itu nggak berhenti. Dan kadang kan kita itu di usia ya mungkin ya ada 35 ke atas kan kadang aduh mau S2 lagi malas, tapi kok Mbak Desti itu punya keinginan untuk belajar lagi. Terus yang kedua adalah ngambil programnya yang menurut saya tuh jurusannya ya unik lah, cukup unik. Boleh diceritain Mbak, kenapa sih ngambil jurusan itu, terus kenapa kok masih punya keinginan untuk belajar? Apakah terinspirasi dari siapa? Karena kan kadang orang itu kan pada akhirnya kalau udah zona nyaman, udah enak, apalagi yang dicari sih gitu loh. Sekarang kan Benar, tiba-tiba udah benar. nikah, ada tantangan LDM lagi, terus Ya, belum kondisi betul. COVID, pandemi. Apa sih Ya, yang membuat benar. tekadnya itu? Apakah kenekatan waktu Pontianak gitu? Apakah Bapak Ibu nggak nanya lagi, "Kamu itu mau cari apa lagi tahun?" Kalau itu sih gue ngerasa ya emang sih bener kayak lu bilang zona nyaman itu emang bikin lo jadinya apa ya nggak pengen punya keinginan untuk mengembangkan diri. Nah, sementara gue itu orangnya I'm a firm believer of growth mindset. Gue percaya banget itu kayak our intelligence, our abilities, our character are things that we can improve in a very meaningful way menurut gue. Jadi kenapa gue selalu percaya kalau orang itu harus belajar biar dia bisa menjadi versi terbaik dari dirinya gitu. Jadi walaupun lo udah nikah, misalnya lo punya anak, tetap lo harus punya growth mindset itu. Karena gue apa ya, waktu gue memutuskan untuk menikah, itu juga Iya. kan, wah orang tua kayak nikah di atas umur 30 belum nikah udah punya kerjaan, udah mapan gitu kan, pasti jadi pertanyaan Oh, dong, kayak iya. ngapain sih, hari Kok apa mau sih? sih Itu gitu kan kan. pertanyaan, "Mbak Risti kok bisa sih?" Itu kayak orang-orang pasti Sorry minum. ngapain sih lo gitu mau apa nih. Nah, gue menentukan waktu akhirnya memutuskan untuk menikah pun gue cari partner yang punya visi misi yang sama sama gue gitu. Partner that challenge you and encourage you in every step of your way. Karena gue nggak mau, menurut gue kan di Indonesia nih kebanyakan nikah tuh goals kan, kayak Iya. life goals gitu, nikah gitu kan. Mmm. Nah, kalau gue ngerasa itu hanyalah step dari dinamika hidup lo. Sama aja Betul. kayak lu punya, kalau lu punya kerjaan baru, menurut gue sama, gue akan celebrate with dengan derajat yang sama dengan lo misalnya nikah gitu. Menurut gue harusnya kayak gitu, Iya, karena betul. orang selalu glorious, ya terlalu glorify dengan nikah gitu. Padahal kayak pencapaian orang ketika dia promosi misalnya, menurut gue itu sama pentingnya gitu. Mhm. Jadi gue nggak percaya kalau ada yang bilang apa ya, nikah cari soulmate kayak you complete me, itu gue nggak percaya. Karena menurut gue lo nggak perlu lu cari soulmate untuk bikin hidup lo lengkap gitu. Kayak you Iya, have bener. to be happy with your own self gitu. Karena Bahagia ketika ada lu di sini ya, nyari Mbak, ya? bahagia, iya karena menurut ya gue ketemu laki gue di saat gue udah bahagia, udah gue kemana-mana, udah gue keliling-keliling Iya. dunia gitu kan. Dan Jadi gue kuncinya nggak adalah perlu dia juga. bagaimana kita bisa memberi kebahagiaan kalau kita nggak bahagia gitu kali ya? Iya, Mungkin ya, benar, betul. penting. Terus kayak cari partner yang bisa punya visi dan misi sama kayak lo. Dan kenapa gue memutuskan untuk kuliah juga itu tentunya udah kita bicarakan dari awal, dan suami gue tuh sangat-sangat support dengan semua yang gue lakuin. Ya, of course hal-hal yang positif ya, kayak sekolah ini dia sangat encourage banget, dan dia juga punya pengalaman udah S2 juga kebetulan di US. Jadi ketemu dia tuh kayak selama ini gue punya mimpi tapi nggak pernah gue stepnya nggak pernah gue Iya. lakuin, ngerti nggak? Jadi itu Kayak istilahnya seperti mimpi doang nih, angan-angan. tangga, dia Tapi seperti jalan ya? iya, iya mau gue tahu nih apa gue pengen mimpi ini, tapi kayak duh kayaknya susah deh, kayaknya
apa deh, jadi nggak pernah gue jalanin, padahal gue nggak tahu emang iya susah, lo aja nggak pernah lakuin gitu. Iya Nah gitu. ketemu suami gue itu karena dia punya pengalaman sebelumnya, dan gue tanya-tanya, terus tanya-tanya ke temennya juga yang udah pernah S2 di luar negeri, itu kayak bikin gue semangat, dan gue yakin gue juga bisa gitu. Iya. Oh gue juga pasti bisa, kalau mereka bisa, gue juga pasti bisa gitu. Jadi emang penting banget lu cari partner yang bisa support lo. Jadi, dan menurut gue kalau misal udah nikah terus akhirnya lo bikin mimpi-mimpi lo jadinya nggak terrealisasi, itu juga nggak sehat ya menurut gue. Justru lo cari partner realisasikan mimpi lo gitu, Iya, kan betul. akhirnya kayak battle up all your dreams gitu. Jadi ya gue bersyukur banget ketemu laki gue, dan kita punya dari awal emang udah satu frekuensi, dan jadi masalah LDR ini kayak LDM, ya pastinya ya sih pasti bikin berat. ini ya. Tapi tetap ini karena ini sesuatu yang memang kita perjuangkan gitu, jadi semoga sih jalan ke depannya akan lebih mudah gitu. Amin, amin, semoga lancar. Ini untuk persiapan untuk ngambil pilihan jurusan ini berarti udah beberapa tahun kemarin ya, Mbak, ya? Berapa tahun ya Iya, untuk gue mempersiapkan? itu udah persiapannya itu gue beberapa orang nanya gimana sih caranya, gampang nggak dapetnya gitu kan ya Iya, banyak yang nanya. betul. Gue bilang nggak ada gampang, kayak lo harus bener-bener butuh persiapan. Gue aja persiapannya tuh ada kali 3 tahun tuh mikir, gue persiapan 3 tahun, tapi 2 tahun tuh yang benar-benar serius banget. 3 tahun ya, 2 tahun tuh yang gue serius banget, kayak gue mikir gue mau sekolahnya di mana, gue mau ngambil apa, dan gue memilih sekolah ini juga dengan penuh pertimbangan kan, karena lo tahu ya gue kerja di Ya. boleh nyebut nggak nih? Boleh nyebut Kalau ya, nggak usah gue disebut kerja di nanti tit perusahaan BUMN ya. ya gue kerja di industri asuransi gitu kan ya. Yang gue ambil ini kan bukan enggak asuransi gitu, masternya gue ngambilnya beda gitu. Jadi itu juga gue udah penuh pertimbangan kenapa gue ngambil itu gitu. Karena memang cita-cita gue ke depannya kayaknya lebih pada